Bismillah. Membaca buku Sejarah 25 Nabi dan Rasul, Jilid kelima, Sejarah Kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Buku ini ditulis oleh Ustadz Nizar Sa'ad Jabal LCMPD Hafidhahullah dan penerbitnya Perisai Quran Kids. Setelah kemarin kita membaca kisah keluarga besar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sekarang kita akan membaca tentang masa kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dimulai dari kisah tentara gajah. Saat itu, negara Yaman merupakan bagian dari kerajaan Habasyah. Wilayah itu dipimpin oleh seorang panglima yang bernama Abrahah al-Ashiram. Dia melihat banyak penduduk Yaman pergi menuju Mekah ke Ka'bah. Lalu timbul perasaan iri dan dengki dari Abrahah. Dia menulis surat kepada Raja Habasyah yang berisi keinginan dia untuk membangun sebuah gereja yang sangat megah agar penduduk Yaman tidak pergi lagi ke Mekah dan menjadikan gereja itu pengganti Ka'bah. Akhirnya, Abrahah berhasil membangun gereja yang megah di Yaman. Seorang lelaki dari suku Kinanah sangat marah dengan adanya gereja itu. Akhirnya, pada suatu malam, lelaki itu pergi menuju gereja, lalu mengotori gereja tersebut dengan kotoran. Ketika Abraham mengetahui gerejanya dikotori oleh seorang lelaki dari Mekah, dia pun marah besar. Dia menyiapkan bala tentara yang berjumlah 6.000 pasukan dengan 9 gajah besar untuk menyerbu kota Mekah. Ketika Abraham bersama pasukannya di daerah Mogomas, ia memerintahkan pasukannya untuk beristirahat. Kemudian, Abraham memerintahkan pasukannya untuk melanjutkan perjalanan menuju Ka'bah. Akan tetapi, pasukan gajahnya tetap duduk, tidak mau jalan. Dalam kondisi inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan burung-burung yang membawa batu-batu dari neraka, sehingga Abraham beserta seluruh bala tentaranya binasa. Peristiwa ini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, surat Al-Fil. Kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada hari Senin, tanggal 9 atau 12 Rabiul Awal, pada tahun yang dikenal dengan nama Tahun Gajah, atau bertepatan dengan tanggal 22 April 571 Masehi, di pemukiman suku Hashim, Mekah. Wanita yang membantu kelahiran beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bernama Syifa binti Amir. Dia adalah ibu dari sahabat mulia yang bernama Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Setelah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam lahir, ibunda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam langsung mengirim seorang utusan kepada kakeknya, Abdul Muthalib, untuk mengabarkan kelahiran cucunya. Ketika Abdul Muthalib mendengar kelahiran cucunya, dia langsung bergegas menuju pemukiman keluarga Hashim dengan penuh kebahagiaan. Sesampainya di sana, dia langsung membawa cucunya menuju Ka'bah. Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendoakannya. Kemudian Abdul Muthalib memberinya nama Muhammad, terpuji, dengan harapan bayi tersebut menjadi anak yang terpuji. Nama Muhammad pada waktu itu bukanlah nama yang populer di kalangan masyarakat Arab. Mereka menganggapnya asing. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir dalam keadaan yatim. Ayahnya, Abdullah bin Abdul Muthalib, meninggal dunia ketika beliau Sallallahu Alaihi Wasallam masih dalam kandungan. Ayah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam wafat di Madinah, di pemukiman suku Adi bin An-Najjar. Ketika ia diutus oleh ayahnya Abdul Muthalib untuk membeli kurma, ia dimakamkan di dekat rumah An-Nabigah. Abdullah meninggal dunia pada usia 25 tahun. Setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir, beliau di bawah pengasuhan kakeknya Abdul Muthalib dan tetap diasuh oleh ibunya Aminah binti Wahab. Selain diasuh oleh ibunda Aminah,
Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga diasuh oleh Ummu Aiman, seorang perempuan yang dulunya menjadi budak ayah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abdullah bin Abdul Muthalib. Alhamdulillah, kita telah membaca kisah kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari buku sejarah kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah, selanjutnya kita akan membaca tentang masa menyusui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di video berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini dan terima kasih pula telah subscribe channel ini. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.